Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Doniwati Muhammad dengan NPM 0227241106. Saya dari kelas 3F Akuntansi. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang optimalisasi infrastruktur dalam industri perbankan syariah di era digital. Nah, teman-teman, dalam 2 dekade terakhir, perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam berbagai sektor kehidupan manusia, termasuk sektor keuangan dan perbankan. Nah, digitalisasi menjadi sebuah keniscayaan yang tidak dapat dihindari, sebab kemajuan teknologi informasi telah mengubah cara manusia berinteraksi, bertransaksi, serta mengelola kegiatan ekonomi. Nah, teman-teman, di tengah perubahan global tersebut, industri perbankan syariah tidak dapat berdiri di luar arus transformasi digital. Perbankan syariah yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam dan menjunjung tinggi keadilan serta keberlanjutan, kini dituntut untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi agar mampu bertahan dan bersaing di era modern ini. Perbankan syariah di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar. Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki pangsa pasar yang luas untuk produk dan layanan keuangan syariah. Namun, potensi besar tersebut belum sepenuhnya terrealisasi karena berbagai faktor, salah satunya itu adalah keterbatasan infrastruktur dan kurang optimalnya pemanfaatan teknologi digital dalam mendukung kegiatan operasional perbankan syariah. Oleh karena itu, optimalisasi infrastruktur menjadi kebutuhan strategis dalam pengembangan industri ini, terutama di era digital yang serba cepat dan kompetitif. Nah, infrastruktur dalam konteks perbankan syariah tidak hanya terbatas pada aspek fisik seperti gedung, jaringan, dan perangkat teknologi, tapi juga mencakup infrastruktur non-fisik seperti sistem regulasi, sumber daya manusia, jaringan kerjasama antar lembaga keuangan, dan sistem teknologi informasi yang mendukung efisiensi serta keamanan transaksi. Optimalisasi seluruh aspek infrastruktur tersebut menjadi kunci dalam meningkatkan daya saing dan kualitas layanan perbankan syariah. Nah, era digital membawa perubahan besar terhadap perilaku nasabah dan model bisnis perbankan. Nah, nasabah kini menuntut pelayanan yang cepat, mudah diakses, aman, dan dapat diandalkan kapan saja dan di mana saja. Nah, kemunculan teknologi seperti internet banking, mobile banking, fintech, blockchain, serta sistem pembayaran digital telah menciptakan landscape baru dalam industri keuangan. Jika perbankan syariah tidak segera beradaptasi dengan perubahan ini, maka risiko tertinggal dari bank konvensional dan perusahaan teknologi keuangan menjadi sangat besar. Nah, digitalisasi juga membuka peluang bagi perbankan syariah untuk memperluas jangkauan layanannya, terutama kepada masyarakat yang belum tersentuh oleh sistem keuangan formal. Dan melalui pemanfaatan teknologi, bank syariah dapat menghadirkan produk dan layanan yang inklusif, efisien, dan sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, teman-teman, optimalisasi infrastruktur digital bukan hanya untuk meningkatkan efisiensi internet, tetapi juga untuk memperkuat fungsi sosial ekonomi perbankan syariah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi umat. Nah, selain itu, transformasi digital dalam perbankan syariah juga berkaitan erat dengan visi pemerintah Indonesia yang ingin menjadikan negara ini sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia. Nah, visi tersebut akan sulit terwujud tanpa dukungan infrastruktur yang kuat dan terintegrasi, baik dari sisi regulasi, teknologi, maupun sumber daya manusia. Nah, karena itu, strategi penguatan infrastruktur digital di sektor perbankan syariah menjadi langkah fundamental menuju industri yang lebih kompetitif, modern, dan berdaya saing global. Nah, optimalisasi infrastruktur digital juga memiliki dimensi spiritual dan moral yang penting dalam pandangan Islam. Nah, efisiensi, transparansi, dan kemudian akses terhadap layanan keuangan bukan hanya berkaitan dengan aspek bisnis, tetapi juga merupakan bentuk tanggung jawab sosial dan amanah dalam mengelola keuangan umat.
Nah, ketika perbankan syariah mampu menghadirkan sistem yang transparan, aman, dan berbasis teknologi tinggi, maka kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah semakin meningkat. Namun, di balik peluang besar tersebut terdapat sejumlah tantangan yang tidak bisa diabaikan. Di antaranya adalah keterbatasan sumber daya manusia yang memahami baik prinsip syariah maupun teknologi digital, biaya investasi infrastruktur yang tinggi, serta ancaman keamanan cyber yang semakin kompleks. Selain itu, kesiapan regulasi dan koordinasi antar lembaga juga menjadi faktor penting yang harus diperhatikan. Nah, agar transformasi digital dapat berjalan efektif tanpa mengorbankan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Dengan demikian, pembahasan mengenai optimalisasi infrastruktur dalam industri perbankan syariah di era digital menjadi sangat relevan. Kajian ini tidak hanya membahas bagaimana bank syariah dapat memperkuat sistem teknologinya, tetapi juga bagaimana membangun sinergi antara aspek teknologi, regulasi, dan nilai-nilai syariah dalam mewujudkan industri keuangan yang berkelanjutan. Pendekatan komprehensif yang melibatkan seluruh elemen baik pemerintah, lembaga keuangan, akademisi maupun masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam mengoptimalkan infrastruktur digital ini. Nah, secara garis besar pembahasan dalam materi ini teman-teman akan mencakup beberapa bagian penting. Pertama akan dibahas mengenai konsep dan urgensi infrastruktur dalam perbankan syariah yang menjelaskan apa saja yang termasuk dalam infrastruktur dan mengapa hal tersebut menjadi fondasi utama bagi keberlangsungan industri. Nah, kedua akan dijelaskan juga bagaimana digitalisasi telah mengubah sistem dan pola layanan perbankan serta dampaknya terhadap operasional dan hubungan antara bank dengan nasabah. Ketiga akan diuraikan berbagai bentuk dan strategi optimalisasi infrastruktur digital dalam konteks perbankan syariah, termasuk penerapan teknologi baru seperti blockchain, artificial intelligence, dan cloud computing. Nah, keempat akan dibahas pula berbagai tantangan dan peluang yang dihadapi oleh industri ini dalam proses transformasi digital. Selanjutnya akan diberikan studi kasus juga teman-teman mengenai penerapan infrastruktur digital pada beberapa bank syariah di Indonesia dan negara lain. Nah, sebagai pembelajaran terakhir, pembahasan yang saya akan sampaikan akan diakhiri dengan strategi implementasi menegaskan arah pengembangan infrastruktur digital ke depan. Nah, dengan memahami seluruh aspek tersebut diharapkan teman-teman dapat memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai pentingnya optimalisasi infrastruktur dalam industri perbankan syariah di era digital. Konsep dan urgensi infrastruktur perbankan syariah untuk memahami bagaimana optimalisasi infrastruktur dapat memperkuat industri perbankan syariah di era digital. Penting terlebih dahulu memahami apa yang dimaksud dengan infrastruktur dalam konteks perbankan syariah serta mengapa hal ini menjadi aspek yang sangat vital. Infrastruktur bukan hanya sekedar fasilitas fisik, tetapi juga merupakan sistem yang menopang seluruh kegiatan operasional, pengawasan, dan pengembangan industri keuangan agar berjalan efektif, efisien, dan sesuai prinsip syariah. Teman-teman, saya akan menjelaskan mengenai pengertian infrastruktur dalam konteks perbankan syariah. Secara umum, infrastruktur perbankan dapat diartikan sebagai segala bentuk sarana, sistem, dan mekanisme yang digunakan untuk mendukung proses operasional perbankan. Nah, dalam konteks perbankan syariah, pengertian ini mencakup dua dimensi utama, yaitu infrastruktur fisik dan infrastruktur non-fisik. Nah, infrastruktur fisik meliputi jaringan kantor cabang, kemudian sistem teknologi informasi pusat data, perangkat komunikasi, dan fasilitas pelayanan nasabah. Sedangkan infrastruktur non-fisik itu mencakup aspek regulasi dan hukum, sistem pengawasan syariah, sumber daya manusia, lembaga pendukung seperti Dewan Syariah Nasional, kemudian lembaga penjamin simpanan, serta sistem pendidikan dan pelatihan yang melahirkan tenaga profesional di bidang keuangan syariah. Nah, bila dilihat dari perspektif fungsional, infrastruktur perbankan syariah berperan sebagai tulang punggung dalam menjalankan aktivitas keuangan yang halal dan bebas riba.
Tanpa dukungan infrastruktur yang kuat, penerapan prinsip-prinsip syariah dalam praktik perbankan akan sulit berjalan konsisten. Nah, misalnya dalam pembiayaan berbasis bagi hasil atau mudharabah dan juga musyarakah. Nah, bank membutuhkan sistem pencatatan yang akurat, transparan, dan terintegrasi agar setiap transaksi itu dapat diaudit sesuai dengan ketentuan syariah. Nah, selain itu, infrastruktur juga menjadi elemen penting dalam menjaga keamanan, efisiensi, dan kepercayaan publik. Nah, kepercayaan adalah modal utama dalam industri keuangan. Nah, jika sistem perbankan syariah memiliki infrastruktur yang lemah, baik dari sisi keamanan data maupun keandalan teknologi, maka potensi gangguan operasional dan hilangnya kepercayaan nasabah akan semakin tinggi juga. Nah, kemudian teman-teman saya akan lanjut ke komponen utama infrastruktur perbankan syariah. Infrastruktur perbankan syariah dapat dikelompokkan menjadi beberapa komponen penting, yaitu yang pertama ada infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi. Nah, komponen ini mencakup sistem core banking, jaringan cabang, jaringan komunikasi antar cabang, data center, sistem keamanan cyber, dan aplikasi digital seperti mobile banking atau internet banking dalam era digital. Nah, infrastruktur TIC ini menjadi fondasi utama yang memungkinkan bank memberikan layanan cepat, aman, dan juga efisien. Nah, yang kedua itu ada infrastruktur regulasi dan pengawasan. Nah, termasuk di dalamnya ada peraturan undang-undang fatwa DSN MUI serta pedoman dari OJK. Nah, dan Bank Indonesia tanpa regulasi yang kuat dan jelas, penerapan prinsip syariah dalam transaksi digital berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Yang ketiga, kemudian ada infrastruktur sumber daya manusia. Nah, SDM merupakan aspek krusial. Bank syariah memerlukan tenaga ahli yang tidak hanya memahami konsep keuangan modern, tetapi juga memiliki pengetahuan mendalam tentang hukum Islam. Nah, SDM yang kompeten akan memastikan bahwa inovasi teknologi tetap sesuai dengan nilai-nilai syariah. Kemudian ada infrastruktur kelembagaan dan jaringan ekosistem, meliputi kerjasama antar bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, fintech syariah, lembaga pendidikan, serta institusi riset yang saling mendukung dalam membangun ekosistem keuangan syariah yang kuat. Nah, kemudian ada infrastruktur sosial dan edukasi publik. Kesadaran dan literasi masyarakat mengenai perbankan syariah juga merupakan bagian dari infrastruktur non-fisik. Semakin tinggi tingkat literasi keuangan syariah masyarakat, semakin besar pula kepercayaan dan partisipasi mereka dalam menggunakan layanan bank syariah. Kemudian saya akan membahas lagi tentang urgensi infrastruktur bagi keberlanjutan perbankan syariah. Nah, pentingnya infrastruktur dalam industri perbankan syariah dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama, infrastruktur menentukan efisiensi operasional. Bank yang memiliki sistem dan teknologi modern dapat mengurangi biaya transaksi, mempercepat proses pelayanan, dan meningkatkan kepuasan nasabah. Efisiensi ini menjadi faktor penting dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat di sektor keuangan digital. Nah, yang kedua itu ada infrastruktur menjadi penentu daya saing global. Nah, dalam konteks ekonomi dunia yang semakin terintegrasi, Bank Syariah Indonesia memerlukan sistem yang standar operasional yang setara dengan bank-bank internasional. Infrastruktur yang kuat memungkinkan Bank Syariah untuk menjalin kerjasama lintas negara, mengakses pasar internasional, dan berpartisipasi dalam transaksi global yang berbasis prinsip syariah. Nah, yang ketiga itu ada infrastruktur menjadi faktor utama dalam menjaga kepatuhan syariah. Dalam dunia digital, risiko penyimpangan terhadap prinsip syariah bisa muncul melalui transaksi elektronik yang kompleks. Oleh karena itu, diperlukan sistem teknologi yang mampu mendeteksi, memantau, dan memastikan bahwa setiap transaksi berjalan sesuai dengan ketentuan syariah. Misalnya, dalam produk pembiayaan berbasis murabahah atau ijarah, sistem harus mampu mencatat alur kepemilikan barang agar tidak terjadi pelanggaran prinsip jual beli. Yang keempat yaitu infrastruktur berperan dalam memperluas inklusi keuangan. Nah, salah satu tujuan utama keuangan syariah adalah mewujudkan keadilan ekonomi dengan memberikan akses keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat. Melalui digitalisasi infrastruktur dan syariah dapat menjangkau masyarakat di daerah terpencil
tanpa harus membuka cabang fisik. Layanan perbankan digital seperti mobile banking syariah, e-wallet syariah, atau digital payment system berbasis syariah dapat menjadi solusi untuk memperluas inklusi keuangan di Indonesia. Dan yang kelima itu ada infrastruktur berkontribusi terhadap stabilitas sistem keuangan nasional. Infrastruktur yang kuat akan memperkecil risiko kegagalan sistem dan menjadi kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan syariah. Misalnya, dengan adanya sistem keamanan cyber yang baik dan perlindungan data yang memadai, nasabah akan merasa lebih aman menyimpan dana dan melakukan transaksi di bank syariah. Nah, selanjutnya teman-teman, saya akan bahas tentang keterkaitan infrastruktur dan prinsip syariah. Salah satu keunikan dalam pembangunan infrastruktur perbankan syariah yaitu adalah adanya integrasi antara aspek teknis dan aspek moral atau etika dalam Islam segala bentuk aktivitas ekonomi yang harus dijalankan berdasarkan prinsip keadilan, kejujuran, dan keterbukaan. Maka dari itu, pembangunan infrastruktur tidak boleh semata-mata berorientasi pada efisiensi teknologi, tetapi juga harus memastikan bahwa seluruh sistem itu mendukung implementasi nilai-nilai syariah. Nah, contohnya, penerapan sistem digital dalam perbankan syariah harus mampu memastikan bahwa seluruh transaksi bebas dari unsur riba, gharar, atau ketidakjelasan dan masyir atau spekulasi. Sistem core banking yang terintegrasi harus mampu mencatat dan memverifikasi setiap transaksi agar sesuai dengan akad yang digunakan. Misalnya dalam akad mudharabah, sistem harus dapat melacak pembagian hasil secara adil sesuai dengan nisbah yang disepakati antara bank dan nasabah. Selain itu, infrastruktur juga perlu mendukung prinsip amanah dan transparansi. Dalam Islam, setiap pengelolaan dana merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Nah, oleh karena itu teman-teman, teknologi informasi yang digunakan dalam perbankan syariah harus mampu menyediakan laporan keuangan dan catatan transaksi yang transparan. Kemudian dapat diaudit dan mudah diakses oleh pihak berwenang. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap integritas lembaga keuangan syariah akan semakin meningkat. Selanjutnya saya akan membahas tentang kesiapan infrastruktur perbankan syariah di Indonesia. Nah, jika dilihat dari perkembangan terkini, infrastruktur perbankan syariah di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan. Dari sisi fisik, sebagian besar bank syariah masih memiliki jaringan cabang dan fasilitas yang lebih terbatas dibandingkan bank konvensional. Nah, dari sisi teknologi, beberapa bank masih menggunakan sistem core banking yang belum sepenuhnya terintegrasi secara digital. Sementara dari sisi sumber daya manusia, masih terbatas tenaga ahli yang memiliki kompetensi ganda, yaitu memahami teknologi informasi sekaligus prinsip syariah. Namun demikian, teman-teman, perkembangan positif terus terjadi. Sejumlah bank syariah besar di Indonesia seperti BSI, Bank Mega Syariah, dan Bank Muamalat telah memulai mengembangkan layanan digital seperti aplikasi mobile banking syariah, kartu debit berbasis syariah, dan integrasi dengan platform pembayaran digital. Selain itu, pemerintah melalui Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah terus mendorong penguatan infrastruktur ekosistem keuangan syariah melalui digitalisasi dan peningkatan literasi masyarakat. Nah, dengan demikian urgensi pembangunan dan optimalisasi infrastruktur perbankan syariah menjadi semakin nyata. Tanpa infrastruktur yang kuat, visi menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia akan sulit tercapai. Maka investasi dalam infrastruktur digital, penguatan regulasi, peningkatan kapasitas SDM, dan sinergi antar lembaga menjadi langkah strategis yang harus ditempuh agar industri perbankan syariah itu mampu bertumbuh berkelanjutan di era digital. Nah, selanjutnya untuk digitalisasi dalam sistem perbankan. Nah, teman-teman, digitalisasi dalam perbankan dapat diartikan sebagai proses transformasi sistem, layanan, dan model bisnis perbankan dari bentuk konvensional menuju bentuk digital yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Digitalisasi bukan sekadar mengubah cara kerja dari manual menjadi otomatis, tetapi lebih dari itu menciptakan nilai baru dalam layanan keuangan melalui integrasi teknologi, data, dan inovasi digital.
Nah, dalam konteks perbankan syariah, digitalisasi memiliki makna yang sama, tetapi dengan tambahan nilai, yaitu menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Artinya, teman-teman, setiap inovasi digital yang diterapkan harus tetap berlandaskan pada nilai-nilai Islam seperti keadilan, kejujuran, keterbukaan, dan larangan terhadap riba, gharar, serta ma'isyah. Dengan demikian, digitalisasi dalam perbankan syariah itu bukan hanya transformasi teknologi, tetapi juga transformasi nilai dan budaya organisasi yang tetap mengedepankan etika Islam. Transformasi digital telah membawa dampak besar terhadap cara bank beroperasi dan berinteraksi dengan nasabah. Jika dahulu nasabah harus datang ke kantor cabang untuk membuka rekening, mentransfer uang, atau membayar tagihan, kini semua dapat dilakukan melalui aplikasi mobile banking atau internet banking. Perubahan ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dan kenyamanan, tetapi juga memperluas jangkauan layanan bank ke segmen masyarakat yang lebih luas. Nah, secara global, digitalisasi perbankan itu mulai berkembang pesat sejak awal tahun 2000-an dengan kemunculan internet banking. Nah, perkembangan ini semakin cepat ketika teknologi smartphone dan mobile application mulai populer sekitar tahun 2010. Nah, negara seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Tiongkok menjadi pelopor dalam pengembangan layanan perbankan digital melalui inovasi seperti digital wallet, virtual bank, dan open banking system. Nah, sementara itu di kawasan Timur Tengah dan Asia, transformasi digital juga mengalami percepatan, terutama itu di negara-negara dengan sistem keuangan syariah seperti Arab, kemudian Malaysia dan Indonesia. Nah, negara-negara tersebut menyadari bahwa digitalisasi bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan agar industri perbankan syariah mampu bersaing dan memberikan layanan yang lebih efisien, transparan, serta inklusif. Nah, di Indonesia sendiri itu digitalisasi perbankan mulai terlihat jelas dalam 1 dekade terakhir. Bank-bank besar seperti BCA, Mandiri, dan BNI menjadi pionir dalam pengembangan layanan digital. Namun, bank-bank syariah juga mulai mengikuti arah yang sama. Nah, salah satu tonggak penting adalah berdirinya BSI pada tahun 2021 yang merupakan hasil merger 3 bank syariah milik BUMN. BSI hadir dengan visi untuk menjadi bank syariah modern berbasis teknologi digital yang mampu bersaing di tingkat global. Selain BSI, beberapa bank syariah lainnya juga mulai memperluas layanan digital seperti Bank Mega Syariah, Bank Muamalat, dan Bank BTPN Syariah. Saya akan menjelaskan tentang digitalisasi dalam sistem perbankan. Digitalisasi telah mengubah cara bank beroperasi dan melayani nasabah. Nah, dalam konteks perbankan syariah, digitalisasi bukan hanya untuk efisiensi, tetapi juga untuk memperluas inklusi keuangan dan memastikan transaksi tetap sesuai prinsip Islam. Nah, teknologi seperti mobile banking, internet banking, AI, blockchain, dan big data menjadi pendorong utama perubahan ini. Digitalisasi memungkinkan layanan seperti pembukaan rekening online, kemudian ada transaksi tanpa cabang, serta integrasi zakat, infak, dan wakaf secara digital. Namun, proses ini harus dikawal dengan pengawasan syariah agar tidak menimbulkan unsur riba, gharar, atau ma'isyah. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai optimalisasi infrastruktur digital. Nah, teman-teman, optimalisasi infrastruktur digital itu berarti memperkuat fondasi teknologi yang menopang kegiatan bank syariah. Infrastruktur meliputi sistem core banking, keamanan cyber, data center, jaringan komunikasi, dan kemudian platform digital terpadu. Nah, bank syariah harus memperbarui sistem agar mampu menangani transaksi real time, efisiensi, dan aman. Nah, kemudian untuk pemanfaatan cloud computing dan AI itu membantu mengurangi biaya operasional serta meningkatkan pelayanan terhadap nasabah. Nah, teman-teman,
Selain aspek teknis, tadi optimalisasi juga menyangkut kesiapan sumber daya manusia dan tata kelola yang baik agar digitalisasi itu tidak hanya modern secara teknologi, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai Islam. Nah, kemudian saya akan membahas tentang tantangan dan peluang. Transformasi digital membawa berbagai tantangan seperti pertama ada keterbatasan sumber daya manusia. Digital syariah yang memahami baik teknologi maupun prinsip syariah. Kemudian yang kedua itu ada ancaman keamanan cyber dan penyalahgunaan data nasabah. Yang ketiga itu ada tingginya biaya investasi teknologi. Yang keempat itu ada kesenjangan digital antara daerah perkotaan dan pedesaan. Nah, teman-teman, namun terdapat juga peluang besar di mana digitalisasi membuka akses bagi masyarakat yang belum terlayani bank. Itu ada meningkatkan efisiensi biaya dan kecepatan transaksi. Ada juga mendorong kolaborasi dengan fintech syariah, memperluas ekosistem keuangan Islam, dan memperkuat citra perbankan syariah sebagai sistem yang modern dan beretika. Kemudian saya akan masuk ke studi kasus. Beberapa bank syariah di Indonesia telah berhasil memanfaatkan teknologi untuk memperkuat layanan, seperti BSI menghadirkan fitur zakat, sedekah, dan wakaf digital. Kemudian Bank Muamalat menggunakan sistem digital untuk mempercepat proses pembiayaan. Kemudian kolaborasi antar bank syariah dan fintech halal membuka akses pembiayaan bagi UMKM berbasis syariah. Dari berbagai contoh ini terlihat bahwa teknologi itu dapat memperluas jangkauan dan efisiensi tanpa meninggalkan prinsip syariah. Nah, teman-teman, untuk kesimpulan penutupnya, optimalisasi infrastruktur digital merupakan keharusan strategi bagi perbankan syariah di era modern. Digitalisasi mempercepat layanan, meningkatkan efisiensi, dan memperluas inklusi keuangan. Namun penerapannya harus tetap berlandaskan maqasid syariah, yaitu menjaga keadilan, amanah, dan kemaslahatan umat. Tantangan seperti keterbatasan SDM, keamanan data, dan biaya tinggi harus diatasi melalui pelatihan, kolaborasi, dan regulasi yang adaptif. Infrastruktur digital yang kuat akan menjadikan bank syariah lebih kompetitif, berdaya saing global, serta menjadi pilar ekonomi Islam yang modern dan berkeadilan. Digitalisasi bukan sekedar modernisasi teknologi, tetapi juga perwujudan nilai spiritual dalam ekonomi, menjadikan perbankan syariah sebagai sistem keuangan yang beretika, inklusif, dan membawa keberkahan bagi seluruh masyarakat. Untuk kesimpulan akhir, optimalisasi infrastruktur digital adalah langkah penting bagi bank syariah agar tetap relevan di era digital. Dengan teknologi yang tepat, SDM yang kompeten, dan pengawasan syariah yang ketat, perbankan syariah dapat menjadi modal sistem keuangan yang efisien sekaligus berlandaskan nilai Islam. Transformasi digital bukan hanya tentang inovasi teknis, tetapi juga tentang menjaga amanah dan mewujudkan keuangan yang adil, transparan, dan bermanfaat bagi umat. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih sudah menonton.